Karena kan puasa menahan hawa nafsu, jadi kita tahan tuh hawa nafsu kita. Tapi nggak batal tuh puasa tuh. Ya nggak Kalau batal. mikirin dong tapi nggak dilakuin apa-apa. Ya mikirnya jangan terus-terusan. Apaan hawa nafsu? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita udah episode nih, penghujung episode nih Ustaz. Terakhir kita ya, sesi terakhir. Siapa ya Pak Ustaz? Begini. Gue gak miskin, Cok. Masa bisnismen dari Dubai dibawa ke sini Pak Ini Ustaz? Sohibi Ana ini. Gue gak miskin. Iya. Oke Pak Ustaz, kita mulai nih pembahasan yang sekarang nih. Bismillah. Ayo Wan. Nih, banyak Pak Ustaz yang berpuasa. Ini kan Ramadan. Lagu udah pertengahan nih sekarang. Iya, kita udah pertengahan nih, ya Allah. Banyak yang nih, banyak anak muda yang berpuasa. Semangat, gue puasa nih bro. Tapi ternyata setelah buka dia masih melakukan maksiat. Itu gimana Pak Ustaz? Ada yang tiba-tiba main judol. Masih. Aduh, lu mabuk aja nanti subuh kita. Bukanya pakai Amer ya. Iya. Ya Buka dulu, kita Allah. lanjutin subuh sampai maghrib kita puasa benar. Setelahnya insya Allah itu Pak Ustaz. Masih aduan. Dari saya dulu. Iya, kayak gitu Pak Ustaz. Itu gimana sih Pak Ustaz? Itu kalau ngomongin kayak gitu gue kebayang gue zaman dulu. Kayak gitu Pak Ustaz, ya Allah. Itu gimana sih Pak Ustaz? Iya, proses kehidupan kita pasti ngalamin tuh hal-hal yang seperti itu kan. Kayak puasa. Kita menghargain agama kita gitu, puasa ya kan. Cuma kadang kita masih nggak sholat. Nah, masih kayak Ya, gitu Pak Ustaz. puasa. Dulu gue gitu juga. Puasa nih, tapi nggak sholat. Ya. Buka gitu. Cuma ya mungkin dulu belum tahu ilmunya. Ya kan? Dan coba sekarang kan zaman media sosial udah canggih gitu, tinggal nanya AI aja keluar semua ya. Iya benar Pak Ustaz, benar. Kalau gua puasa tapi gua nggak sholat, diterima nggak puasanya? Ceng. AI ngejawab langsung. Selesai perkaranya. Ya nggak? Jangan dong jujur, sia-sia puasa kita. Itu sama aja. Kuat lagi tuh. Ada, jadi benar Pak Ustaz. Karena hakikat dari puasa ini nih adalah apa? Ketakwaan. Karena puasa ini bukan sekedar daripada menahan haus dan lapar. Ya enggak? Dalam Al-Quran Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman tuh, berpuasalah kalian, ya nggak? Seperti orang-orang terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu nih puasa juga, cuma puasanya bukan puasa Ramadan. Jadi kayak puasa di hari-hari tasyrik, hari Arafah, gitu, ya nggak? Cuma khusus kita hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala bulan suci Ramadan buat kita berpuasa full tuh khusus umat Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang beriman, berpuasalah seperti umat-umat terdahulu berpuasa agar kalian bertakwa. Takwa apaan sih? Takwa apaan sih Bang Ardi? Tidur dia. Kacamata tidur. Saya dengerin. Duh, salah lagi aja dah. Enggak ketak. Nek. Tapi Pak Ustadz kalau ada nih kan maksud banyak. Kayak kita puasa nih udah puasa udah nahan semuanya. Tapi masih ada kepikiran jorok nih gitu Pak Ustadz. Yuk. Kenapa ketawa? Kan ada. Kalau kepikiran jorok itu batal nggak Pak Ustadz? Atau kayak astagfirullah udah ingat lagi terus berapa jam pikiran lagi kayak gitu gimana Pak Ustadz? Pas lagi puasa? Lagi puasa. Ya cakep, kita astagfirullahin, kita istighfarin dong. Cuma langsung kita alihkan. Ya enggak? Karena kan puasa menahan hawa nafsu. Jadi kita tahan tuh hawa nafsu kita. Tapi nggak batal tuh Pak Ustadz ya? Ya nggak Kalau batal. mikirin dong tapi nggak dilakuin apa-apa? Ya mikirnya jangan terus-terusan. Oh. Mikirannya kalau cuma sekelibet doang gitu. Apaan?
Kalau nonton. Enggak tahu. Dia mau nanya Pak Ustadz, apa sih mau nanya apa? Kita nih lagi sholat. Di HP kita ada gituan tuh, Apaan? Gituannya banyak nih. 18 plus. Gimana tuh? Tat? Kita lagi sholat nih, di kantong kita ada HP. Nah, di isi HP kita ada video gitu. Gimana tuh? Gimana apanya? Gimana apanya? Kita tuh merasa kita dosa nggak sih Tat? Ya lu astagfirullah. Emang gak tensin apa sama Allah? Yo. Enggak, karena Iya. kita suka lupa gitu maksudnya. Iya makanya hapus-hapusin biar gak lupa dah. Ya kan Allah, kita punya Tuhan kan maha mengetahui, Allah maha melihat. Ibarat kata, biar kata di kantong celana lu, di dalam sempak lu juga tahu. Ya enggak? Apalagi buat menghadap Allah nih, Tuhan kita, Raja, maha-mahanya Raja, mas kita bawa-bawa gituan. Enggak, Tat, kadang kita lagi niat sholat nih, kayak sholat Jumat aja deh yang laki-laki umumnya. Nah di HP masih ada gituan, lupa gitu Tat. Gimana Tat? Ya udah, pas ingat hapus. Mau hapus, kita hapus punya lu. Tuh kan, lihat kan Pak Ustadz, bareng ke sape. Kita sama-sama tahu aja Pak Ustadz, udah. Iya, karena gua kan nggak apa masih ngerokok gitu kan. Iya. Itu gue sholat nih, nggak berani gue bawa rokok gitu. Kadang tuh masih ya lupa kan, kayak gitu kan di kantor. Betul, masuk lupa. Gitu ya. Cuman gue kayak merasa nggak Kayak relate banget pantas. gitu sama dia. Kagak ya. Sama kan gitu ya? Asli. Asli. Lu kan gua sholat kan boleh liquid kan. Iya. Pas ini jatuh. Kadang iya, tensin kan. Makanya janganlah, Sebaiknya jangan ya Pak biar Ustadz. rapih kita, ya nggak kan? Biar ibadah kita ada efeknya, biar sholat kita ada efeknya, ya nggak? Pur-pur lah. Berarti sejelek-jeleknya ya Pak Ustadz ya, puasa hidup berantakan tapi mesti diterima nggak sih Pak Ustadz kalau kayak gitu? Maksudnya? Sama Allah nih kita, udah kita puasa deh, tapi hidup kita masih jelek lah, masih berantakan banget, masih ngelakuin kegiatan yang enggak. Masih, iya, puasa masih kayak gitu, kayak tadi tuh. Jadi sebaiknya kita gimana sih? Maksudnya selain merubahnya tuh ada lagi nggak sih Pak Ustadz? Apakah itu diterima atau enggak puasanya? Kalau urusan diterima atau enggaknya ya Nah, wallahu alam kan, kayak tadi yang gue bilang, puasa kan pahalanya nih hanya Allah yang tahu kan, nanti Allah yang bakal balas di akhirat nanti. Cuma kan ada syarat-syaratnya juga gitu, ada pantangan-pantangan hal-hal yang nggak boleh dilakuin saat kita sedang berpuasa, karena dari namanya aja nih udah tahu dong seharusnya kita kan puasa menahan daripada lapar dan haus, menahan dari hawa nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Masa kita masih tetap lakuin gitu, ibarat kata nih mau sampai kapan gitu seperti itu, gitu udah gede nih isi celana kita udah pada berbulu semua nih, masa ya puasa kita masih begitu-gitu aja ya, masa kita masih puasa kayak bocah. Iya lagi Pak Ustadz. Oh ya enggak, Benar. kita sahur ikut sahur ya enggak, Siang makan. siangnya makan kuartek, buka ikut buka. Ya Allah, Gede ya. sayang dong, ya udah gede, kita perbaikin lagi dong. Gak usah ya. nunjuk, kalau usah nunjuk, gak usah. Ya nggak? Tat, kalau bukur pakai duit JP gimana Tat? Kita nih ngabuburit biasanya anak muda sekarang. Kayak lu dong, udah. Salah. Ada tuh emang kayak gitu. Udah jodoh. Bener banyak Nggak biasa. Udah puasa nih. Yang jodoh. Kali gue ya, Ge. Bukan maksin gue. Kita bubur nih pakai duit Kinan. Gimana Tat? Kadang di dalam majelis pun dia main gitu loh. Banyak Tat. Karena apa? Katanya gue kalau main di majelis menang katanya. Berkah. Sinyalnya kuat. Bener-bener Ardi anjing. Ntar menang dikasih ke ustadznya. Iya. Ustadz. Kita capek. Iya Tat, Tat. Ya Kita jangan bu- dong, kita jangan buka pakai dong, jangan dong. Bukan duit halal apa? Kita kan udah kerja ini gitu. Ya nggak, jangan. Makanya
jangan kita rusak ibadah-ibadah kita dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu gitu. Karena kan sayang biar nggak sia-sia gitu ibadah kita. Biar ibadah kita tuh ada pahalanya. Karena capek kan, ntar kita mau nggak di prank ntar gitu. Hah? Kita udah capek-capek ibadah nih di dunia, nyampe akhirat, totonya kosong buku amalan kita. Neraka tuh. Enggak usah. Ardi bener-bener Ardi. Ya Allah. Jangan dong, makanya biar nggak masuk neraka jangan kayak gitu. Ya nggak. Kalau nggak bisa ya kurang-kurangin. Nah, mungkin nih banyak teman-teman yang hidupnya berantakan tapi tetap puasa. Ada nggak sih teman-teman yang mau nanya nih? Ini info lagi ada Ustadz. So, jawab. Kapan lagi tuh? Dari Bang Rian. Terus izin tanya nih ya Pak Ustadz ya. Waduh, silakan. Alhamdulillah nih. Oke. Agak biologis tapi ya. Kira-kira kalau semisal pas lagi siang bolong, pas lagi puasa lah gitu ya, kita nggak melakukan seperti ini gitu. Apa tuh? Nah, Apa Ardi, apaan itu? Ya, nggak apa-apa ya. Cocok gitu. PMO. Ya, PMO. Tapi kita nggak melakukan PMO, tapi tiba-tiba keluar. Nah itu kira-kira batal gak sih Pak Ustadz? Kita tidak melakukan PMO, tapi tiba-tiba Mimpi basah. ya mimpi basah. Ya, kalau mimpi basah nggak apa dong. Nah, sebaiknya tuh kalau kita langsung mandi atau gimana Pak Ustadz? Mandi. Langsung mau itu. Tapi- Langsung mandi wajib dong. Benar. Langsung itu tetap diterima Pak Ustadz. Terima dong. Kan itu bukan kita. Tanpa sengaja. Alhamdulillah. Sama aja kayak orang yang makan di warteg nggak sengaja. Lupa. Iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Kan gitu kalau dalam berpuasa nih, kalau kita minum dalam keadaan lupa tuh nggak apa-apa. Itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Tapi kalau iya, dalam sebuah hadis seperti itu. Cuma ya jangan lupa ya, jangan segalon juga, ya. Saya lupa tuh. Lupanya. Berarti kalau rezekinya sampai sore kita lupa pas puasa, Ya, itu Mas. rezekinya banyak banget berarti Pak Ustadz. Itu bukan lupa, itu mau udah gila, hilang akal. Nah misalkan siang nih kita kerja, lupa nih tiba-tiba pesan makan, kita fokus kerja makan, aduh ada sholat makan. Oh, lupa deh gue puasa nih. Itu berarti rezeki banyak Pak Ustadz. Rezeki itu. Kalau lupa beneran ya. Aduh saya lupa Pak Ustadz. Lupa. Iya kayak gitu. Udah. Lupa pas makan. Kalau pas makan boleh minum dulu nggak Pak Ustadz? Enggak lah. Enggak lah. Stok sih. Jadi lagi makan belum habis tiba-tiba, oh iya puasa nih, udah stop. Stok. Buang. Jangan, sisain buat terbuka, mubazir dong. Wajib. Jadi ada sih teman-teman yang tersesat nih mau nanya-nanya nggak sih teman-teman? Jadi abang. Iya, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Misalkan nih Pak Ustadz, malamnya nih orang ngocok Pak Ustadz. Terus Makanya nikah apa nikah ya? Emang nggak pengen apa dikocokin? terus dia ini Pak Ustadz subuhnya mau ikut sahur. Terus jadi kan malamnya dia ngocok, subuhnya mau ikut sahur. Nah itu kan dia kan jatuhnya tuh kayak gitu tuh bisa membatalkan puasa atau mengurangi puasa, Pahala puasa. mengurangi pahala pas puasa Ustadz. Jatuhnya kayak gitu membatalkan atau mengurangi pahala pas puasa Pak Ustadz. Terus dia ngocok malam. Pas Kalau sahur. kita tetap ikut Pak Ustadz, ikut puasa juga. Tapi dia udah mandi wajib belum? Misalkan udah, Terus ikut puasa. Ya udah nggak apa-apa. Kan sebelum sahur dia udah mandi dulu kan? Nggak apa-apa. Kalau mandi abis sahur, misalkan makan dulu baru mandi, gimana Pak Ustadz? Udah lewat azan gitu. Belum, masih itu, nggak apa juga. Nggak apa-apa. Yang penting jangan lewatin waktu sahur. Dilakuin. Apa sih? Ngocoknya jangan siang lagi, malam aja kan? Ya jangan juga dong. Biar kata malam ya
ya kan sia-sia kan Ramadan, bulan kita yang menahan hawa nafsu. Benar. Ya. Kalau kita kayak gitu kita melampiaskan hawa nafsu dong. Benar. Sia-sia nanti Ramadan kita, guys. Iya sih benar Ustaz. Gimana? Udah terjawab nih? Teman-teman yang lain ada mau nanya? Masalah punya komplit. Assalamualaikum Tat, Waalaikumsalam. saya ingin nanya, tapi ini pertanyaannya ringan sih. Jadi kayak kan tadi pembahasannya kan orang yang berantakan balance dengan ibadah. Maksudnya saya ingin bertanya dalam artian kayak berantakan itu jam tidur. Jadi kayak misalkan katanya kan kalau misalkan saya mau sholat tahajud itu saya harus tidur dulu. Tapi kalau misalkan saya begadang, terus saya sholat tahajud itu kira-kira hukumnya gimana Tat? Ya gak apa-apa, jatuhnya qiyamulai bukan tahajud. Oh jadinya bukan tahajud. Qiyamulai. Kalau tahajud apa sih? Tahajud tuh nggak ada nama sholat tahajud tuh nggak ada. Sholat tahajud nggak ada, cuma tahajud tuh sholat yang dilakukan sehabis kita tidur. Artinya tahajud. Kita habis maghrib tiduran, bangun jam 1 malam, belum sholat isya kan? Sholat isya tuh tengah malam habis tidur, itu tahajud sholat isya kita. Oh gitu. Kalau qiyamul lail kayak taraweh nih. Nah, taraweh ini kan kita belum tidur, langsung ibadah malam kan, langsung sholat malam kan. Qiyamul lail ibadah malam gitu. Perbedaannya seperti itu. Cuma ya lebih afdol ya, lebih banyak fadilah pahalanya tahajud. Karena kan seorang hamba lagi anak-anaknya tidur, dia milih bangun buat Tuhannya. Berarti Iya. judulnya sholat qiyamul. Qiyamulail kayak terawih tuh kan qiyamulail kan, walaupun jamnya masih jam 8 ya itu sholat malam qiyamulail Habis ya. sisa, yang penting habis sisa apa? Iya, terawih kan habis sisa kita isaan dulu baru terawih. Iya. Kita habis isya sholat dulu nih ba'diyah isya nih rawatib. Nah kan kadang banyak nih orang yang nggak ngelakuin ba'diyah isya, dia malah duduk aja ngeliatin orang yang ba'diyah isya kan. Jadi sebelum sholat tarawih nih kita sholat dulu ba'diyah isya. Barang siapa yang sholat ba'diyah isya 4 rakaat itu pahalanya sama dengan semalam suntuk, sama dengan ibadah semalam suntuk seharian tuh. Kan sayang kalau kita lewatin ya nggak? Jadi ba'diyah isya dulu, sholat isya, ba'diyah isya, baru kita tarawih. Gak apa-apa kalau nggak bisa 4, 2 aja, nggak apa-apa. Karena ba'diyah isya ini kan sholat rawatib, dia yang lebih ditekankan kan hukumnya daripada sholat tarawih. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang lebih baik karena hal yang baik gitu. Mending kita dapat semua yang baik. Baik dapat baik. Iya. Benar. Oke. Jangan karena yang baik kita kehilangan yang lebih baik gitu. Rugi itu dong. Ilmu baru ya salah. Gua demen aja nih terawih dia nih. Ya enggak? Catat di otak. Iya. Iya. Pokoknya ini bulan Ramadan jangan sia-siain. Apa semua pahala ini dilipat kita ngelakuin yang wajib di bulan Ramadan nih dikali 70 kali lipat. Kita yang ngelakuin sesuatu yang sunnah di bulan Ramadan ini sama dengan melakukan sesuatu yang wajib di luar bulan Ramadan. Duh. Oke. Iya enggak? Sayang. Banyak-banyakin kan? Sholat tarawih di Tarim nih, masjidnya nih, jamnya nih beda-beda dia. Di masjid ini misalnya jam 8, jam 9. Di masjid satunya jam 9 sampai jam 10 terus sampai waktu sahur. Jadi kita bisa keliling tuh. Dari masjid sini selesai ke masjid situ baru mulai kan. Terus pindah lagi. Hampir ratusan rakaat. Ngantuk bos. Nikmat. Kalau sekali 2 kali ya ngantuk pasti. Tarawih itu minimal berapa rakaat sih? Berapa apa? Berapa? Karena ada yang 11. Iya, ada 11. Ada yang 12. 12. Selusin nih Pak. Ada yang 11, ada yang 23 mau witir ya. Ya sebanyak-banyaknya lah kita ibadah.
Kalau bisa ya pilih yang banyak. Ya enggak? Kadang Saya namanya Dimas tuh cepetnya yang 5. ibadah irit banget ini. Nah ini kebanyakan kita ini orang sekarang nih giran nama ibadah nih kita kona'ah. Kita milihnya yang paling dikit seirit-irit dah. Buat ibadah kiraan buat dunia kita serakah. Kenapa nggak dibalik? Buat ibadah nih kita serakah. Buat dunia baru kita kona'ah. Ya nggak? Ibadah serakah lah. Sholat apanya kita lakuin. Amal apanya kita embat. Ya nggak, puasa apa aja kita lakuin. Gitu harusnya ya Tapi nggak? kalau milih, kan ada yang milih, udah nih masjid ini aja kan sholatnya dikit. Kalau masjid terdekat aja, boleh nggak Ustaz? Boleh. Dekatnya malas gue jalannya. Boleh. Yang penting niat ya. Penting niat. Cuma ini lagi-lagi itu masa mau sampai kapan kita menjadi orang yang merugi gitu. Tuh. Sedangkan pahala ke masjid aja dihitung per langkah. Nah kalau langkahnya pelan-pelan Ustaz, Muter-muter ya. iya. Dihitung juga nggak? Dihitung juga. Kata Allah, ngomong anjing. Nggak Ustaz. Wah ya gila nih, nyebelin nih gitu. Lu kalau masih bawa motor, hitung dari roda besar. Emang iya? Iya. Iya di kalau saya ke Cibubur dulu baru ke masjid, diputar. Paling tadi di akhirat Nih ya. diomelin sama malaikat. Jadi dihitung atau enggak nih Pak Ustaz? Bentar nih. Kehitung. Semua kehitung. Per bensin atau per putaran? Semua. Semua. Apapun itu ketika kita melakukan kebaikan pasti diganti sama Allah, pasti dihitung. Mau ongkos kita, mau jalan kita, mau keringat kita, mau apapun itu. Di reimburse Pak Ustaz. Iya dong. Di reimburse. Remember, Terus. kita punya Tuhan yang maha kaya kok. Wah, udah. Bang mau nanya nggak nih soal siapa tahu biar nggak tersesat di hidup yang berantakan. Buat bang miskin, yang rezekinya banyak. Amin. Mau nanya nih Pak Ustadz nih, kan saya pernah denger ya kayak hukumnya mau sahur tuh harus tidur dulu. Gimana misalkan saya tuh nggak tidur dulu nih, begadang, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Nah, nggak apa-apa. Kan bukan tahajud. Tapi kan kayak saya dengar tuh kayak minimal tidur dulu lah, baru. Iya, minimal tidur dulu. Cuma kalau begadang nggak apa-apa. Nggak beneran nggak apa Ustaz. Nggak apa-apa. Dan jangan juga kita meninggalkan sahur. Kadang yang kemarin tuh ada siapa tuh sahur dia bilang mengganggu, ya kan? Siapa tuh? Seseorang cewek ya. Iya kan, cewek kan dia bilang waktu sahur berganggu. Wah, padahal dia berhijab ya kan. Padahal waktu sahur ini waktu yang berkah. Waktu itu jam-jam antara jam 12 sampai ke subuh nih itu waktu-waktu mustajabnya doa, waktu-waktu diangkatnya para wali-wali Allah tuh jam-jam segitu tuh. Pokoknya ketika kita berdoa di jam segitu pasti mustajab. Ya kan, pokoknya waktu yang berkah gitu. Bahkan kita itu hampir-hampir diwajibkan buat bersahur karena sahur ini bukan sekedar kita makan biar kuat doang. Gitu. Selain kita ngikutin sunnah Nabi nih, sahur nih ada keberkahan di dalamnya walaupun seteguk air kita minum. Teguk nih. Makanya jangan sampai kita nggak sahur gitu. Kadang kan ya kita begadang total tidur jam 2 nih. Mendekati subuh nih kita baru tidur, kebangun nih. Oh ya gue belum sahur nih. Tapi ngantuk kan, males banget gue, kuat nih pasti gitu kan. Itu biasanya bangun, walaupun lu bangun minum tidur lagi. Berkah tuh. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan kata Nabi gitu. Terus jangan lupa juga kita niat puasa nih. Kalau kita renungin nih, kalau kita pikirin nih, ajaib nggak? Ajaib. Coba lu bayangin kalau lu nggak niat puasa, lu nggak makan nih, jangankan sampai maghrib, sampai jam 9 deh. Hah? Lemas. Ada aja tuh pasti perut. Aneh nggak? Bener nggak? Nggak, serius. Di luar bulan Ramadan nih kita nggak niat nih. Gue pribadi pun jam 7 gue nggak sarapan. Gue punya asam lambung nih, mual gue pasti. Pasti. Tapi puasa kita niat.
connect tuh. Kita niat nih, nah itu sama gue Din, connect tuh semua tuh jaringan tubuh kita. Set, ya nggak? Diirit-irit semua tuh, semua pekerjaan nih jaringan tubuh kita. Gokil nggak? Itu juga makanya kalau kita mempunyai niat, pengen berubah, pengen niat kita mau tobat nih, mau bener nih, kita connect tuh ntar diri kita tuh. Gue pengen berubah nih ketika kita pengen minum. Gue pengen tobat, lupa gue jadi. Gue lagi cari-cari aplikasi hijau kan. Gue hapus. Gue kan pengen tobat. Gitu kalau udah ada niat. Nah, iya. Jadi tubuh nih support ya nggak? Makanya sampai dikatakan Dia lagi. niat mukmin nih lebih baik daripada amal ya kalau kata Nabi. Benar. Iya nggak? Lu denger gak sih? Sama mah ada aja jalan. Jalan kemana? Apa? Jalan apa? Mana teh? Ya. Ada apa Pak? Jadi gitu ya. Niat terbanyakin niat. Udah dapat belum? Nyata Nih episode di terakhir nih. Pokoknya nyatanya dulu. Iya udah dapet ya. Semoga nih di episode terakhir ini kita diberkahin terus. Amin. Puasa diterima semuanya sama Allah. Aku udah gini soalnya nih. Udah ngasih event, kita udah berbaik lomba-lomba dalam kebaikan ya. Amin ya Allah. Amin ya. Nah, makasih Pak Ustadz ya. Kita lahir batin ya, maafin ya. Semoga kita berjumpa lagi di season-season tahun-tahun Ramadan berikutnya. Kita masih dikasih panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Pak Ustadz makasih banyak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.